ya. Jadi kalau kita lihat penegakan hukum sekarang, itu yang sering saya bahasakan dengan puisi, korupsilah dalam pelukan koalisi. Tidak normal, Mbak. Hukum ini sekarang hanya dijadikan alat strategi untuk pemenangan Pilpres 2024. Kalau ada kasus yang muncul, itu biasanya adalah lawan politik. Ini Putusan Kang Denny, MK Kang ini Denny, tuduhan yang sebentar. cukup serius ini. Ini serius masuk Ini wilayah cukup serius. serius. Saya Ini. membacanya statement Moderasi- Kang Denny moderasi ini. gimana? Bisa saya Nah, teruskan dulu kan? bentar. Statement Kang Denny. Jadi, Nanti sambung silakan Kang. putusan MK Nanti sambung boleh. tentang pimpinan KPK. Oke. Lalu terkait Ini dengan tudingan yang serius ini loh. Sebentar, Enggak, Bung Denny, ini sebentar. statement yang sangat tidak ilmiah. Silakan. Saya kira Kang Denny. Karena ini pemilihan semua legislatif, tudingan, proporsional, tuduhan, terbuka, dan spekulasi tertutup. Sebentar, Kalau sangat dikatakan Bung Denny. berbahaya. itu Saya kira Kalau dikatakan di era itu Pak tidak SBY benar, di Bung mana Denny, Bung sebentar. Denny sebagai Bung Denny pejabat, Indrayana, sebentar. persoalan Boleh direspon penegakan dulu ya? hukum begitu rumit, begitu banyak, dan tebang pilih itu real. Saya pengamat terdepan yang paling kritis terhadap rejim Anda ketika itu. Rejim kalian ketika ada di dalam kekuasaan 10 tahun. Nah, kita temukan. Nah, sekarang ini dalam pengamatan saya sebagai analis politik, Bung Denny, negara ini makin maju dari aspek demokrasi, termasuk dalam hal ini adalah reformasi hukum. Lawan-lawan politik, saya kira ini tuding yang sangat berbahaya. Karena membangun persepsi yang palsu di tengah masyarakat dan berbau provokatif. Nah, ini harus kita hindari sebetulnya. Negara ini, Bung Denny boleh karena ada di Australia. Di sana Anda bebas, tidak ada tetangga yang mencaci maki Anda ketika Anda misalnya berbicara ngasal seperti ini. Tukang bohong recoki pencalonan calwakot Kaisang, Denny Indrayana dihajar PSI. Pakar hukum tata negara dan advokat Denny Indrayana menyebut Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bukan partai dan semata-mata relawan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarap, dan Bobi Nasution. PSI itu adalah bayang-bayangnya, mirroringnya, cerminnya Jokowi. Sehingga tidak aneh kalau kemudian PSI mendukung Pak Jokowi 3 periode, Oke. mendukung Gibran Jokowi di Solo, mendukung Kaisang di Depok, mendukung Bobi Nasution di Medan, dan akhirnya menjadi bacaan kita ini artinya sebenarnya bukan untuk usia, tapi apakah bagian dari upaya untuk membangun dinasti. Oke, tahan dulu Mas Denny, sampai di sana Mas Denny, tahan dulu. Apakah ini bagian upaya untuk membangun dinasti? Sebentar, kita harus jeda dulu nanti. Belum selesai, Mbak. Inkonsistensi yang lainnya itu adalah di 2015 PSI mengatakan dinasti merusak demokrasi. Oke. Masih ada inkonsistensi yang lain, tapi kan waktunya sudah dibatasi. Ya, Saya baik. bisa ulangi. Hal ini disampaikan Denny dalam pernyataan panjang lewat akun Twitternya untuk menanggapi siniar kanal YouTube Prenal Kasali dan Mahfud MD yang tayang 30 Juli 2023. Podcast tersebut menyinggung soal Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan sikap PSI tidak konsisten. Maaf, karena itu bagi saya PSI bukan partai. Bagi saya, PSI adalah semata-mata relawan Jokowi, Gibran, Kaisang, Bobi Nasution, kata Denny lewat akun Twitternya. Denny mengatakan ia berani melawan arus dan pemerintah Jokowi, padahal kata dia, ia sama seperti PSI, yakni memilih Jokowi pada 2024. Namun, lanjut Denny, ketika makin kelihatan Jokowi melumpuhkan KPK, membangun dinasti kekuasaan keluarganya, dan membiarkan bisnis anaknya menerima suntikan modal, ia memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif dan represif. Denny menuturkan sulit mempercayai ketika Grace Natali dan rekan-rekan PSI mengatakan memperjuangkan hak orang muda melalui uji materi syaraf umur Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Politik itu adalah rekam jejak, ujar Denny. Padahal di sisi lain Denny menuturkan PSI pernah menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat 3 periode. Selain itu, dari segi umur, kalau masih mendukung Jokowi tentu sudah jelas tidak lagi muda. Denny juga menyinggung dukungan PSI kepada Kaisang di Depok, Bobi Nasution di Sumatera Utara, dan Gibran di Solo. Bahkan, kata Denny, PSI bisa ditebak mendukung Gibran untuk capres.
Jika MK mengubah syarat umur, nyata-nyata bertentangan dengan statement politik Sekjen PSI soal menolak dinasti di tahun 2015, kata Denny. Oke. Kalau terkait ini dengan- tudingan yang serius ini loh. Sebentar, Enggak, Bung Denny, ini sebentar. statement yang sangat tidak ilmiah. Silakan. Saya kira Kang Denny. Pemilihan ini semua legislatif, tudingan, tuduhan, terbuka dan spekulasi tertutup. Sebentar, Kalau sangat dikatakan berbahaya. itu semua, Saya kira kalau dikatakan di era itu tidak PSBY benar, di Bung mana Denny, Bung sebentar. Denny sebagai Bung Denny pejabat Indrayana, sebentar. Boleh persoalan direspon penegakan dulu ya? hukum begitu rumit, begitu banyak dan tebang pilih itu real. Saya pengamat terdepan yang paling kritis terhadap rejim Anda ketika itu. Rejim kalian ketika ada di dalam kekuasaan 10 tahun. Nah, kita temukan. Nah, sekarang ini dalam pengamatan saya sebagai analis politik, Bung Denny, negara ini makin maju dari aspek demokrasi, termasuk dalam hal ini adalah reformasi hukum. Lawan-lawan politik, saya kira ini tudingan yang sangat berbahaya karena membangun persepsi yang palsu di tengah masyarakat dan berbau provokatif. Nah, ini harus kita hindari sebetulnya negara ini. Bung Denny boleh karena ada di Australia. Di sana Anda bebas, tidak ada tetangga yang mencaci maki Anda ketika Anda misalnya berbicara ngasal seperti ini. Denny mengatakan sikap PSI ini sudah tersimpan dalam jejak digital. Menurut dia, jejak digital ini bisa digunakan untuk menyoal konsistensi PSI. Ia menuduh jargon PSI yang mengatakan tegak lurus pada Jokowi sebagai jargon manut atau ikut apapun sikap politik Jokowi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau DPP PSI merespons pernyataan Denny Indrayana yang menyebut mereka bukan partai dan hanya manut kepada Presiden Joko Widodo. Juru bicara DPP PSI, Francine Wijoyo, mengatakan Denny Indrayana tidak pernah berhasil fokus pada urusan kenegaraan. Menurut dia, pikiran Denny hanya kebencian terhadap Jokowi dan dikembangkan menjadi narasi-narasi fitnah, hoax, dan provokatif. Agak sulit bagi kami di PSI memahami alur berpikir seseorang yang terlalu benci kepada negara untuk perihal yang berhubungan dengan personalnya, kata Francine. Bagi PSI, Jokowi telah meletakkan dasar penting bagi masa depan Indonesia sehingga mereka mengkampanyekan Jokowisme. Francine mengatakan Jokowisme adalah sebuah jalan, sebuah corak kebijakan dalam ekonomi, kepemimpinan, dan politik yang akan menuntaskan visi kemajuan yang telah diletakkan Jokowi. Agar Indonesia menjadi negara sejahtera, negara besar yang dihormati dunia, kata perempuan yang akrab disapa Noni ini. Noni pun menyarankan agar Denny jujur dan jangan berpura-pura netral dengan menyebut diri sebagai pengamat. Sebab, kata Noni, integritas yang sering disebutkan dalam retorika Denny harus didasarkan pada kejujuran. Hal ini supaya lebih jelas bagi publik soal apa motif politik di balik intrik-intrik pernyataan Denny, kata Noni. Saran saya kepada Profesor Denny adalah jujur, jangan pura-pura netral dan menyebut diri sebagai pengamat, padahal Anda adalah politisi, caleg Partai Demokrat, kata Noni.